sepertinya sudah selesai di dunia private sector. Okay. Nah, saya komitmennya adalah ya kontribusi aja. Saya bisa bangun negara, caranya bagaimana. Okay. Nah, itu yang udah jelas. Nah, tapi kalau menurut saya ke parpol itu komitmennya berat menurut saya. Yeah. Menurut saya berat. Kalau Pak Anies minta, saya merasa kesamaan visinya ada. Jadi saya masih, ya mungkin saya sampai sekarang sebenarnya masih mencoba untuk membantu Pak Anies dari sisi anything sih yang bisa saya bantu gitu. Oke. Kita ini mau idealis dan kita memilih jalan di luar pemerintahan misalnya. Bermasalah juga nantinya kalau seandainya anggota-anggotanya makan pun tidak bisa. Dan akhirnya ya terpaksa lah cari ke sana kemari. Tapi kalau misalnya dengan konsep pemberdayaan Tokped tadi dan jadi kan mereka bisa mendapatkan barang dan jasa dengan cara mudah dan murah. Harusnya bisa sih. Kan ya itu challenge-nya kan di sana sih sebenarnya. Terus terang saya sudah kebayang what to do. Saya sudah pitching ke Pak Anies. Hopefully he understand and he approve. Oke. Hopefully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Mantap ya. Saya ada orang yang sudah lama ingin saya undang ya, tapi kemarin sibuknya minta ampun ya. Karena kalau kita lihat di TV, wah itu selalu di belakang calon presiden 01. Leontius Alpha Edison ya. Iya. Siang bro. Selamat siang Bang Refli. Oke, luar biasa ya. Terima kasih sudah diundang nih. Sering banget nonton podcast nih. Dapat ilmu banyak soalnya. Oke. Mudah-mudahan ya. Dan sobat era sekalian, kita pengen ilmu dari Leon juga ya. Leon ini perpaduan yang Leon ya. Ya. Kenapa nggak Lion ya? Leon itu Leon juga ya. Iya benar juga sih. Ya. Jadi beliau ini perpaduan anak muda ya kan. Kemudian berani mengambil resiko mendukung orang yang dipersepsi sebagai oposisi ya, persepsi ya. Tetapi beliau juga pendiri perusahaan yang sangat ngetop. Sangat ngetop dan banyak menjadi pembicaraan publik ya. Tetapi ya Anda juga banyak memakai jasanya ya. Jadi kalau Leon ini pendiri Tokopedia, kemudian juga pendukung Anies Baswedan, co-captain ya? Iya, co-captain. Oke, co-captain. Kemudian tentu masih muda ya. Usia berapa Leon sekarang? Sekarang 43. Allahu Akbar ya, 43 tahun sudah menggenggam dunia. Dunia dalam berita. Leon, terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih. Oke, the first question adalah tentu orang tanya. Ini Leon pendiri Tokped, masih ada tentunya saham di Tokopedia ya, masih ada. Kemudian berani-beraninya mendukung Anies Baswedan. Sebelum menjawab itu, saya pengen tanya, kenal Anies dari mana? Kapan? Sebenarnya ini pertanyaan yang pasti mengulang, tapi kan di RH Channel belum. Yes. Gitu. Sebenarnya karena aktivitas saya dan teman-teman di Tokopedia, kita kan banyak juga berhubungan dengan pemerintah. Jadi sejak lama kita banyak diundang dan terlibat di program-program pemerintah lah, berbagai pemerintah. Pemerintah pusat kementerian pemerintahan daerah kan, Pemprov juga Nah, waktu itu seingat saya beberapa bulan setelah Pak Anies dilantik sebagai Gubernur DKI, kita ada program waktu itu di seremoninya itu di Parkir Timur Senayan. Ya, jadi kita bikin acara, kita kasih beasiswa, dan kita undang Pak Anies datang, Pak Anies hadir ya, memberikan pesan-pesan lah ya. Kenapa beasiswa itu penting, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Nah itu interaksi pertama mungkin ya. Tapi waktu itu kan ya sudah habis seremoni selesai. Nah tapi itu kemudian 2000 berapa ya? 2017 2017 Oktober ya pastinya. Nah
Kemudian kita kan pasti banyak program tentang digitalisasi UMKM. Iya. Dengan Kementerian IA, dengan Pemprov IA. Iya. Nah, dengan Pemprov Jakarta pasti itu program digitalisasi UMKM-nya kita. Nah, yang momen kedua itu setelah digitalisasi UMKM itu ketika COVID waktu itu, seingat saya mungkin 2001 ya. Jadi waktu itu ada program Plus Jakarta. Nah, salah satu program Plus Jakartanya kan digitalisasi UMKM. Jadi kita terlibat di situ. Nah, pengalaman kami lah ya, saya dan teman-teman di Tokopedia, ini salah satu program yang menurut saya yang paling sukses kita lakukan. Visionnya ada, kemudian eksekusinya bagus, engagement kita dengan working levelnya Pak Anies juga ya seperti kerja profesional ya. Kita bahas isunya, kita bahas what to do-nya, how to do-nya, timeline-nya, kemudian dan segala macam. Nah itu akhirnya kan launching kan, Plus Jakarta launching dengan berbagai kolaboratornya, salah satunya kita. Nah setelah 1 tahun program Plus Jakarta itu launching, perayaan 1 tahun kan, seremoni 1 tahun Plus Jakarta waktu itu di lapangan Banteng. Nah, semua kolaborator diundang. Memang setiap kolaborator hanya satu yang diundang. Nah, kolaborator yang dari sisi digitalisasi UMKM hanya Tokopedia yang diundang. Dan saya yang datang mewakili Tokopedia. Nah, itu interaksi kedua saya dengan Pak Anies. Nah, pastilah tentu saja kalau kita bertemu dengan pejabat kan, pasti timnya, ajudannya dan teman-teman pasti minta saling tukar-tukar handphone lah. Jadi bukan minta handphone ya? Bukan, tukar-tukar nomor handphone supaya bisa sambil minum lewat santai ya. Wes, ini kopinya mantap katanya ya. Mudah-mudahan dan mudah-mudahan bagus bikinnya ya. Nah itu di 2021 itu kita sudah sempat tukar handphone, jadi bisa WhatsApp. Jadi saya juga kadang-kadang interaksi aja sih, misalnya ada isu-isu yang menurut saya penting dan harus diketahui oleh pemerintah, supaya pemerintah kita juga nggak ketinggalan, mereka up to date dengan isu-isunya, dan mereka juga bisa paham full konteks. Nah saya dan teman-teman di Tokopedia kita sering memberikan intinya pendapatnya kita lah tentang isu ini. Ada isu tentang security, isu tentang data breach, isu tentang macam-macam sih. Misalnya peraturan tentang jadi Tokopedia itu tidak hanya jualan ya, tapi ada juga think tanknya gitu. Iya, lumayan sih. Kita sebenarnya diskusi cukup banyak dengan berbagai pemerintah juga. Kita kasih masukan, mereka minta masukan juga. Ya tentang pajak ada, tentang perdagangan ada, tentang teknologi ada, dan macam-macam. Nah itu di pemerintah daerah kan kita juga berhubungan baik dengan mereka gitu. Nah di situ makin sering bertukar insight lah. Termasuk dengan working levelnya Pak Anies. Begitu. Nah akhirnya saya setelah Pak Anies selesai jabatannya sebagai gubernur, saya diajak lagi ketemu oleh timnya. Ngobrolnya makin jauh. Jadi within 5 years itu bekerja terus sama Anies. Ya mungkin lebih ke jarak jauh lah ya. Tapi maksudnya get contact terus ya. Karena mulai dari seremoni sampai kemudian akhir masa jabatan. Kita tektok. Banyak isu kan, dan banyak isu yang sebenarnya kan memang harus kolaboratif kan ya. Makanya saya sangat-sangat setuju dengan caranya Pak Anies waktu itu di Plus Jakarta. Bahkan tagline-nya kan Jakarta Kota Kolaborasi. Jadi memang kolaborasi itu penting. Pak Anies selalu bilang punya jabatan dan wewenang bukan berarti punya pengetahuan kan. Nah jadi itu memang sering kita bahas sih, apa yang harus dilakukan, digitalisasi UMKM bagaimana, programnya bagaimana, financingnya bagaimana dan segala macam ya. Begitu Bang Refli. Jadi saya karena makin intens, terus setelah Pak Anies selesai jabatannya sebagai gubernur, saya berkesempatan untuk diskusinya jauh lebih intens sih waktu itu dengan berbagai tim yang sudah mendukung Pak Anies ya. Waktu itu kita kayak bikin FGD kecil-kecilan gitu, tapi audiensnya lumayan dan bahas apapun gitu.
bahas isu tentang talent, tentang tenaga kerja. Setelah Anies tidak lagi menjadi gubernur ya. Oke. Jadi saya hadir waktu itu banyak. Ada teman-teman anak muda yang teman-teman partai juga. Jadi macam-macam tentang tenaga kerja, tentang teknologi disrupsi terhadap tenaga kerjaan itu saya jelasin pendapat saya bagaimana dan segala macam. Nah setelah dari situ saya diajak ketemu di rumahnya Bapak. Di Lebak Bulus. Di Lebak Bulus. Nah itu lebih Lebak Bulus dalam. Iya itu lebih, itu benar-benar lebih intens sih. Jadi waktu itu kita ngobrol 1,5 jam, benar-benar banyak isu. Itu awal 2024. 2023 awal. Selesai 2022 kan? Iya, selesai 2022 Oktober kan. Nah, mungkin 3 bulan setelah itulah ya. Iya. Seingat saya antara Januari atau Februari gitu. Nah, itu saya sampai di rumah Bapak ngobrol cerita tentang isu-isu bisnis. Isu-isu tentang beberapa policy gitu. Pak Anies sharing tentang prinsipnya dia dalam mengambil policy, policy tentang ekonomi bagaimana, policy tentang waktu itu kan Jakarta kan kota metropolitan ya, policy metropolitannya dia bagaimana, transportasi dan segala macam, kenapa dia mengutamakan pejalan kaki, pesepeda, kendaraan umum, kendaraan pribadi dan segala macam itu saya senang sih diskusi dengan Pak Anies karena dia kan sangat terstruktur ya pola pikirnya. Terus dia untuk beberapa isu dia tuh ada prinsip gitu. Saya prinsipnya saya ngambil keputusan tuh seperti ini. Ada ukuran ya. Ada Nah jadi kita juga senang juga sih. Jadi kita ngerasa benar ya. Benar juga ya harus begini gitu. Tentang bagaimana BUMN menyeimbangkan antara bisnis dan pelayanan, bisnis dan public service. Itu jelas deh gitu. Jadi kayak kita dikuliahin kan. Jadi ini konsep bernegaranya, konsep pembangunan ekonominya jelas lah gitu. Dan saya banyak yang saya setuju sih dengan dia gitu. Dan akhirnya diumumkan ya sebagai co-captain bidang apa tuh Leo? Bidangnya itu saya startup teknologi, kemudian UMKM, kemudian juga komunitas teman-teman dari Tionghoa lah, minoritas gitu. Nah jadi 3 hal ini yang sering saya lakukan, walaupun kecil-kecilan dan banyak close sessionnya sih. Gitu. Waktu bergabung sama Pak Anies, saya tidak tahu posisi Leo itu masih Leon di Tokopedia itu sebagai eksekutif atau sekarang pemegang saham saja atau waktu gabung sama Pak Anies gimana posisinya? Enggak, waktu gabung sama Pak Anies saya sudah resign. Sudah resign. Resign karena gabung atau resign sebelumnya? Sebenarnya dua-duanya. Jadi sebenarnya itu terus terang dalam hatinya saya itu memang sudah menurut saya kita bangun company itu kan ada tahap-tahapnya ya. Jadi sampai tahap tertentu itu mindset founders itu sangat dibutuhkan. Jadi kita membangun yang dari nol, 0 to 1 gitu. Dari nol, dari tidak ada. Berapa orang foundernya? Founder Tokopedia 2 orang. 2 orang, 2 orang ya. Satunya namanya William. William masih di eksekutif. Masih. Terus. William masih. Nah, tapi di satu sisi saya juga sadar bahwa ini sudah cukup kompleks dan memang pemimpin yang cocok itu udah bukan yang tipe founders, tipe yang merealisasikan ide dan gagasan menjadi suatu bisnis. Jadi istilahnya kalau sempat baca buku Peter Thiel itu kan 0 to 1. Jadi dari 0 sampai 1. Nah sekarang tuh levelnya from 1 to many. Nah ini memang menurut saya butuh talent yang berbeda, leadership yang berbeda sih. Jadi memang beberapa tahun belakangan termasuk William juga kita udah mulai scouting siapa next generation leaders yang bisa menggantikan kita. William usia sama ya, kita dua-dua kelahiran tahun 81. Allahu Akbar. Nah kita memang sudah mulai mencari leadership baru. Jadi William juga sama, dia juga sudah punya banyak calon-calon gitu jadi leader, jadi VP atau posisi SVP. Nah di posisi saya kan banyak handle teknologi
ya security, compliance dan segala macam itu saya juga mulai handover kan. Jadi saya mulai posisi saya itu lebih ke arah menjadi brainstorming partnersnya teman-teman di Tokopedia. Jadi kita brainstorm lebih ke arah prinsip-prinsip, kisi-kisinya, lebih ke arah gimana balance antara governance dan maksudnya masih cukup fleksibel tapi jangan tabrak sana sini gitu. Nah itu penting kan. Dan kadang-kadang butuh kolaborasi sih, karena kalau dari sisi point of view governance only itu sangat kaku gitu. Tapi kalau dari sisi bisnis maunya fleksibel. Nah ini gimana kita gabungin supaya nggak sembarangan tabrak lah gitu. Nah ini itu yang peran yang saya jalanin beberapa tahun terakhir sebenarnya. Saya jadi brainstorming partnersnya teman-teman di Tokopedia. Saya pribadi juga mulai mikir gitu. Sebenarnya next journey-nya saya apa sih gitu. Nah terus terang saya memang ada cita-cita sih. Jadi ya apalagi ini yang bisa lebih berdampak ya, bisa lebih impactful, lebih banyak setelah perjalanan saya di Tokopedia gitu. Jadi memang saya udah mulai melibatkan diri kalau menurut saya ya di pemerintahan. Karena kalau kita membantu pemerintah, dampaknya kita tuh bisa lebih luas gitu. Walaupun dengan budget yang karena bayangan orang pemerintah pasti budgetnya unlimited, enggak. Menurut saya dengan budget yang kecil pun tapi kalau kita membantu pemerintahan itu dampaknya pasti luas banget. Nah jadi saya misalnya contoh waktu saya diajakin teman-teman sambil coba kopinya tuh. Wes iya benar harus. Saya suka kopi juga. Tanpa gula itu? Tanpa gula. Pas cocok. Saya selalu black coffee tanpa gula. Oke ya. Saya kurang suka Arabica memang. Makanya kalau Robusta enak. Itu Arabica atau Robusta? Ini nggak asam sih. Jadi ini harusnya Robusta. Karena kita punya made yang baru. Saya kurang suka yang terlalu asam ya. Lanjutkan. Jadi sampai mana tadi ya? Bingung, lupa. Iya, tadi link sama to government ya. Jadi contoh saya dikenalin ke teman-teman Kominfo ya. Untuk misalnya saya terlibat, saya diminta jadi mentor startup. Oke, saya ikut. Kadang saya diminta jadi juri event-event kompetisi startupnya Kominfo. Ya udah saya ikut 1-2 3 tahun gitu. Background pendidikan apa, Leon? Saya memang teknik informatika. Teknik informatika di Atmajaya Jogja. Di Atmajaya Jogja. Jogja. No wonder kalau ada kepedulian. saya dari Jogja juga soalnya. Ya, mantap. Saya satu angkatan sama Andis kan. Ya, saya hukum, dia ekonomi. Oke, lanjutkan. Go ahead. Nah itu, saya melibatkan diri lah ya. Jadi kalau diajak saya mau. Misalnya contoh lagi ada waktu itu Presiden Jokowi itu sebelum COVID dia bikin Indonesia strategi AI nasional. Waktu itu masih di bawah Pak Bambang Brojo. Waktu itu Menristek sama Mendikbud masih terpisah. Jadi waktu itu Pak Bambang Brojo yang dapat mandat. Kemudian Pak Bambang Brojo assign Pak Hamam di BPPT. Waktu itu masih. Nah, Pak Hamam bentuklah tim untuk mengerjakan strategi AI nasional. Ya waktu saya diajak, ya udah saya pikir-pikir, ya saya juga nggak ahli-ahli amat, tapi ketika ada kesempatan memberikan sumbangsi pikiran buat negara, ya udah saya oke gitu. Jadi saya masuk ke situ. Nah, memang sayangnya kena COVID. Kemudian kan kita tahu budget dan segala macam agak kompleks. Jadi BPPT akhirnya dilebur dengan BRIN. Jadi ada restrukturisasi dan reorganisasi. Tapi yang saya happy ya minimal buku Stranas AI itu jadi. Gitu. Jadi sempat teman-teman di Stranas AI tetap jalan, mereka tetap bikin seminar-seminar. Ya cuma mungkin karena COVID dan lain-lain agak terhambat gitu jalannya. Sekarang ini resign totally atau sebenarnya masih mentorin ya? Enggak, saya sih kalau terus terang resign totally. Ya saya resign totally karena memang menurut saya timingnya udah pas sih. Jadi Tokopedia itu sudah punya leadership yang mumpuni. Jadi saya kasih contoh begini.
sebenarnya tanpa saya Tokopedia nggak akan kenapa-kenapa. Yang kedua, waktu itu ya kan saya harus menyeimbangkan waktu dan keluarga. Jadi waktu itu saya di booking waktunya. Jangan kemana-mana ya, karena kita akan ada waktu itu kan persiapan IPO, ada public expo segala macam. Tapi ya kompleks lah ya, tertunda terus. Jadi akhirnya dilakukan ketika saya sudah janji sama keluarga liburan, kan anak saya karena kadang-kadang ada midterm break segala macam. Nah waktu itu saya lagi liburan di Jogja dan baru terjadi public expose-nya. Nah jadi saya nggak bisa ikut. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi yang saya senang itu adalah nggak ada saya, kan leadership lain tuh yang ikut. Dan menurut saya ya nothing happen, hasilnya bagus, hasilnya baik. Jadi ya saya cukup senang karena transisi kepemimpinannya lancar. Kapan totally resign itu? Saya totally resign 2023, sebenarnya tahun lalu ya, tahun lalu di Oktober. Di Oktober 2023 ya. I see. Terakhirnya kan itu udah sibuk di Timnas Amin kan? Itu sebenarnya sebelum resmi diumumkan kan kita udah sangat-sangat sering bolak-balik reply isu kan. Isu tentang security, isu tentang ini. Ya saya pasti reply. Saya pasti kasih pendapat saya begini. Pengalaman saya begini. Misalnya program lah ya. Program-program juga sempat di cross check lah sama saya, kamu oke atau enggak. Tapi tentu saja yang saya kuasain ya, yang tentang digitalisasi, tentang digitalisasi UMKM gitu, tentang marketplace, tentang teknologi lah gitu. Nah, memang mulai intens banget kan di November ketika diumumkan. Ya, jadi saya memang totally sudah resign sih. Tokopedia itu gimana strukturnya sekarang? Kan gabung sama Gojek. Iya, jadi sebenarnya gini, kalau Bang Refli lihat sebenarnya untuk teknologi company bisa maju terus itu dia itu harus punya satu istilahnya king business core-nya. Yang benar-benar bisa mendatangkan traffic yang banyak sekali. Nah kemudian ketika trafficnya banyak, datanya banyak, saatnya dikomersialisasikan itu biasanya tech company akan bikin ekosistem di sekitarnya. Nah sekarang kan tinggal pertanyaannya caranya bagaimana? Apakah make sense semuanya kita bikin sendiri? Apakah make sense semuanya build dari scratch, hire bentuk tim kecil, kita bikin semuanya dari scratch itu kita juga harus menimbang-nimbang ya opportunity cost juga, waktu juga, dan bikin sendiri semua bukan berarti biaya murah, karena kan tetap ada biaya orang, ada biaya infrastruktur dan segala macam kan. Gampang-gampangnya cloud itu juga butuh biaya gitu. Nah di sisi lain kita bisa merger dengan company lain yang satu visi, atau kita bisa acquire company lain, atau kita bisa minority investment di company lain. Nah itu corporate action yang layak untuk diekspor. Nah memang ketika itu kita ekspor dengan Gojek ini ada kemiripan vision lah ya. Kita kan bisnis yang istilahnya bukan 1P commerce istilahnya. 1P itu satu P-nya itu party, one party. Kalau one party kan semua saya yang kontrol kan. Stok di tempat saya, pengiriman saya yang lakukan, after sales hulu hilir. Nah tapi kalau 3P commerce, 3 party, itu party pertama adalah marketplace, party kedua adalah seller, party ketiga buyer. Nah jadi teman-teman Gojek kan juga sifatnya juga 3P kan. Sifatnya juga memberdayakan teman-teman penjual kuliner, kemudian driver mobil maupun motor dan segala macam. Tapi di perannya Gojek adalah bikin platformnya supaya lebih reliable, supaya lebih ramai dan segala macam. Nah ini sebenarnya prinsip-prinsipnya mirip gitu. Nah jadi kita juga lihat mungkin kalau ditantang lah ya, bisa nggak bikin seperti Gojek? Ya bisa-bisa aja, tapi butuh berapa lama? Teman-teman Gojek juga bukan perusahaan jelek kan, mereka juga hebat sekali, pengalamannya juga sangat banyak, segala macam up and down-nya, error-errornya di mana, masalah-masalah operasionalnya di mana, itu hal yang tidak bisa direplicate dengan gampang gitu. Makanya
merger antara kami berdua itu sangat-sangat logikal ya. Logik banget, dan dua sisi memang mau untuk berpartner bersama gitu. Jadi entitasnya Tokped itu masih ada? Jadi Tokopedia, Gojek itu masih ada, dan GoPay itu masih ada. Oke. Nah, kita bertiga itu bikin grup lah istilahnya. Oh, nah yang namanya GoTo. Iya, itu. Tetapi kalau saya misalnya beli di Tokped misalnya, iya, itu gimana kalau ini tetap di anak perusahaan berarti? Oh iya, tetap operasionalnya Tokopedia dihandle oleh PT Tokopedia. Oke. Nah, grupnya kan namanya, istilahnya GoTo grup lah ya. Konsolidasi. Grup itu konsolidasi. Terus standar akuntansinya, standar laporannya, standar ini itunya ditentukan oleh grup. Tapi operasionalnya kan pasti tetap masing-masing. Jadi nanti berarti Tokopedia tetap perusahaan, GoTo tetap perusahaan sebagai holding. Jadi nanti konsolidasi. Iya. Bukannya makin banyak atau share yang harus dibagi gitu. Ya kompleks sih. Kompleks. Tapi bisa lah, teman-teman keuangan jago banget. Nah, sekarang misalnya gini. Sekarang misalnya di Tokped tetap ada saham Leon. Nah, begini, waktu itu dengan segala kompleksitasnya semua pemegang sahamnya kita jadi pemegang saham GoTo. Nah, jadi berapa orang pemegang saham Tokped? Banyak sekali. Oh, udah banyak. Banyak. Bukan dua aja, bukan. Founder saya dan William, dan kita kan melalui tahap fundraising cukup banyak ya. Jadi sejak 2009 kita berdiri sampai sebelum merger itu di 2020 kan kita tiap tahun itu fundraising. Terbuka belum ya? Waktu itu belum ya. Kita fundraising tiap tahun satu partners masuk, satu venture kita masuk. Jadi shareholdersnya kita cukup banyak, walaupun tidak sebanyak perusahaan publik. Kalau perusahaan publik kan banyak sekali kan ya. Termasuk teman-teman Gojek juga mirip. Jadi mereka juga berdiri, kemudian tiap tahun ada proses fundraisingnya. Semuanya itu karena kita mergernya bikin grup kan ya. Jadi ya semua shareholdernya istilahnya jadi pegang saham di grup di atas. Tapi tetap di dua kelompok ya. Gojek berapa, Tokopedia berapa itu? Atau lebur begitu? Kalau saham di atasnya udah dilebur. Oh, lebur. Udah dilebur. Nah, udah dilebur jadi satu. So, ada hitungannya lah. Ada cara untuk mengkonversinya. Jadi entitasnya bukan Tokopedia, bukan Gojek, tapi orang per orang ya. Entitas apanya? Entitas pemegang sahamnya, shareholdernya di GoTo. Iya, terserah. Karena kan ada yang invest di kita itu pribadi, kayak saya kan nama pribadi. Tapi ada yang waktu ketika mereka invest di Tokopedia pakai atas entitas perusahaan. Bisnisnya dia, atas perusahaannya dia. Nah, maksud saya entitasnya bukan lagi Gojek dan Tokopedia ya. Kalau di atas entitasnya sudah GoTo, kemudian semua pemegang sahamnya jadi pegang saham di atas. Nah, tapi PT Gojeknya, PT Tokopedia tetap masih ada. Jadi begitu. Lumayan juga ya anunya. Nah, cukup di Tokopedia saham-saham nggak ada lagi. Enggak, karena sudah diangkat ke GoTo itu. Iya, karena GoTo. Jadi Gojek begitu juga. Ya. Jadi cuma satu ya pemegang saham. Iya, pemegang sahamnya tuh si GoTo-nya. Iya. Gitu. Begitu. Dan Leon satu daripada sekian banyak orang pemegang saham di GoTo jadi. Betul, ya. Gini Leon, orang kok biasanya sudah bikin perusahaan lalu tiba-tiba di merger diserahkan ke orang, nggak ada lagi kontrol. Di GoTo kan nggak apalagi sudah resign begini kan nggak ada kontrol kan sama sekali kan? Ya menurut saya di Tokpednya Iya. Gini Bang Refli, menurut saya itu nggak ada gunanya kita kontrol karena menurut saya kontrol itu sesuatu yang penting. Penting untuk banyak hal, penting untuk operasional, penting untuk kemajuan perusahaan dan segala macam. Nah itu seperti yang saya bilang, menurut saya di titik tertentu, di level-level tertentu, itu memang kepemimpinannya memang harus berbeda. Jadi menurut saya mindset founders itu menciptakan sesuatu yang belum ada. Jadi kita bikin jadi ada. Kita bikin fondasi-fondasinya gitu. Nah tapi sampai satu titik ini status perusahaan yang kita bangun itu
udah nggak perlu lagi fondasi. Ya karena Leon melepaskan perusahaan ketika usia masih muda. Kalau usia sudah 60-an nggak mau dilepaskan itu. Kayak orang yang punya partai kan. Sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya kita bicara tentang penghasilan ya, kan orang ini orang sobat RSL walaupun ngomong politik itu penghasilan pengen juga kan tahu. Itu yang membayar gaji itu hanya share yang dividen tahunan atau ada misalnya dividen tengah tahun, ada bonus, ada apa sebagai pemegang, itu pemegang saham aja kan? Iya. Jadi nggak ada lagi. Gini untuk entitas GoTo sekarang sih belum ada pembagian dividen. Oke. Ya. Karena kan kita masih masih struggling lah ya. Masih memperbaiki diri supaya kita bisa profitable dan bisa maju lebih bagus lagi. Nah, pertanyaannya pasti saya pribadi ini bagaimana nih? Ya adalah sedikit bisnis kecil-kecilan teman-teman ada. Oh tapi dari Tokopedia nggak ada pemasukan? Udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Ya. Dari GoTo belum? Dari GoTo belum. Orang kan mikir. Nah. Orang kan mikir kan? Iya. Ya ngapain kalau begitu? Dulu ini orang kan kayak cerita tentang pembelian Freeport. Ya kan? Iya. Ngapain kita mempertahankan pemegang saham mayoritas? Dengan pemegang saham mayoritas itu ternyata dividen itu nggak bisa kita nikmati karena untuk bayar hutang. Ya kan dividennya ke holding company Main ID bayar hutang ke entitas di mana Kanada dan lain sebagainya. Padahal dulu dengan pemegang saham minoritas yang langsung negara kan? Iya benar. Dividennya langsung ke negara. Yaitu kata saya Didu itu bodoh banget katanya. Tapi saya tidak tahu dalam perspektif swasta. Kalau pada waktu itu misalnya Tokped tetap dikuasai oleh Leon kan dan William plus pemegang saham lainnya kan sudah running well ya kan. Pasti memberikan pendapatan yang besar kan setiap saat baik sebagai eksekutifnya maupun sebagai shareholder kan. Belum lagi bonus dan lain sebagainya. Sekarang nol. Iya sekarang nol. Dari Tokopedia nol. Iya. Dari GoTo belum. Saya ada beberapa. Sorry kalau dari GoTo saham persentase masih banyak. Persentase sih sudah kecil. Kalau ngomong persentase. Iya. Tapi kalau jumlah lembar sahamnya ya lumayan lah. Lumayan. Kalau persentase kecil. Persentase kecil. Ya. Persentase di bawah 5%. Oh, di bawah banget. Di bawah banget. Oke. Yang terbesar apa gitu? Sekarang seingat saya yang terbesar sih semuanya kecil-kecil sih. Tapi yang terbesar itu ya yang big names lah, ada SoftBank, SoftBank berapa? Alibaba. Wah, saya udah nggak hafal sih. Jadi nggak ada yang lebih dari 10 ya? Nggak, kita tuh biar nggak ada yang dominan ya. Nggak ada yang dominan ya. Nggak ada yang dominan. Oke. Nah, pertanyaannya saya paham pertanyaan dari mana. Sebenarnya ya gini, saya juga diajarin sih, saya juga dimentorin banyak orang. Iya. Ini waktu itu dimentorin gini. Ada beda antara kita itu berjuang untuk mendapatkan kekayaan, penghasilan, kekayaan. Jadi kita punya aset dan segala macam. Tapi sampai satu titik perjalanan kita tuh bukan itu lagi. Perjalanan kita tuh mempertahankan. Oke. Nah itu butuh mindset yang berbeda, butuh cara yang berbeda. Nah saya ya syukur saya mungkin sedikit dari beberapa orang di Indonesia yang beruntung. Menurut saya itu belajar banyak bagaimana cara mempertahankan. Oke. Jadi memang agak beda. Jadi saya diversifikasi sedikit lah ke beberapa aset. Ada yang menghasilkan, ada yang dapat capital gain dan segala macam gitu. Oh jadi sorry maaf, ini nggak biasa untuk RH Channel ya. Tapi kita ingin tahu ya, artinya Leon ada aset, ya kan? Ya. Yang dikerjasamakan dengan Tokped, dikerjasamakan dengan GoTo. Gitu. Jadi asetnya saya. Kalau GoTo nggak ada karena dia cuma manajemen ya? Ya, gini, asetnya saya kan hampir semua itu dari saya bangun Tokopedia. Iya. Nah, saya dapat karena dari awal saya dapat saham dan sahamnya kan berkembang jauh sekali kan, tinggi sekali harganya. Nah kemudian ya dulu kan saya karena jadi eksekutif ya ada gaji, kemudian ada bonus ada saham dan segala macam. Nah hal-hal seperti itu kan kita tabung, kita kumpulin. Kemudian kita bisa mulai cari-cari
alternatif investasi lain lah. Karena kan saya juga belajar kan. Saya juga lihat podcast, lihat YouTube, gimana cara diversifikasi aset gitu. Nah itu yang saya lakukan sih sekarang. Jadi, tapi itu kan dari diversifikasi ya, bukan dari Tokped ya? Bukan, karena kan saya udah resign dari Tokped 100%. Karena saya membayangkan Leon ada aset, ya kan? Lalu aset itu dikerjasamakan dengan Tokped, mungkin sewa enggak atau sih, enggak segitu ya. Oke. Nah, sekarang sebelum saya mau tanya what next ke depan ya, mau ngapain? Itu ada nggak pengaruhnya setelah bergabung sama Anies gitu? Ketika apa ya? Ya pengaruhnya lah. Nah, terus terang minimalis sih. Minimalis ya. Jadi saya memang berasumsi banyak sekali gitu. Iya. Waduh, ini menurut saya siapapun yang didukung, mau itu kubu A, B, C, asumsi saya kan begitu masuk ranah politik pasti musuhin semua, dicaci maki dan segala macam, dituding-tuding sana sini gitu. Nah, saya terus terang tidak mendapatkan hal itu. Makanya saya juga agak bingung. Ya karena Leon santun gak kayak saya ngikutnya Pak. Kita ngopi dulu. Wah. Ini teh. Jadi kalau Remliharan gimana, nggak banyak yang ngeritiknya? Tiap hari kita bikin statement. Kalau nggak di lapangan di sini. Iya benar juga ya. Jadi sebenarnya Pak memang ada risiko minimalis, ada risiko maksimalis. Ya. Jadi saya merasa pengaruhnya minimalis. Kemudian yang kontak-kontak saya DM lewat WhatsApp, private message di sosial media ada. Tapi menurut saya levelnya itu masih level diskusi. Levelnya why-nya. Why kenapa sih? Oh bukannya begini. Bukannya begitu. Bukan dalam rangka memaki gitu ya. Menghujat, memaki, langsung menuduh bahwa kita itu apalah gitu. Ya saya terus terang saya tidak mendapatkan itu. Kemudian saya masih ingat Instagram saya kan saya private. Tapi setelah memutuskan membantu Pak Anies, ya demi kampanye kan saya harus bikin publik. Nah waktu saya bikin publik, ya banyak followers masuk, tapi nggak ada juga sih yang terang-terangan gitu. Terlalu ekstrim memberikan kata-kata yang kasar. Itu karena rata-rata mereka itu pengguna Tokped. Mungkin juga. Sekarang orang udah malas beli apa-apa ke Tokped aja. Ya, jadi makanya saya merasa sampai sekarang ya minimalis lah ya. Minimalis. Sebenarnya saya juga tidak pernah merasa maksimalis resikonya ya, biasa aja kalau saya. Biasa aja. Ya. Cuma yang saya tahan itu adalah jangan sampai kemudian negara ini otoriter, berbeda pendapat langsung dipolisikan, dipenjarakan. Nah itu kan nggak asik banget kan? Kalau bayangkan tuh. Negara ini kan hobi sekali memenjarakan orang-orang yang sebenarnya hanya berpikir. Orang bodoh tuh dibebaskan, ya kan? Orang berpikir dipenjarakan. Gawat juga ya. Gawat juga gitu ya. Oke, Leon. Ada dua godaan ke depan pastinya. Mengulangi success story Tokopedia dengan platform atau lini bisnis yang lain atau bentuk bisnis yang lain, atau terjun ke politik karena sudah separuh jalan. Gimana pilihan Leon? Iya, kalau pilihan saya kan saya mau berdampak buat masyarakat ya. Jadi saya akan cari jalan itu sih. Nah menurut saya di swasta itu saya merasa sudah selesai lah saya gitu. Saya merasa begitu. Kalau mau dampak yang lebih besar, dari sekedar membangun perusahaan, ya memang levelnya harus membantu negara apapun bentuk dan caranya. Nah, tapi saya sih merasa saya bukan politisi. Iya. Saya bukan politisi, tapi saya mau social kontribusi aja lah. Iya. Nah itu yang targetnya saya itu. Nah kemudian ya nanti kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Artinya platform atau wadah itu bukan jadi persoalan. Yang penting, yang penting arahnya ke sana gitu ya. Betul. Yang penting arahnya. Gitu. Mungkin saya mengatakan untuk sementara ya, social entrepreneur itu ya. Mungkin ya. Gitu. Karena saya pribadi saya ada sedikit konsep lah ya.
sebaiknya Indonesia itu seperti apa. I see. Jadi kalau mengarah ke sana pasti biasanya orang punya obsesi, punya keinginan bagaimana membangun masyarakat gitu-gitu. Nah kan butuh pemimpin juga yang ketika kita brainstorm dengan dia searah nih gitu. Mungkin kata-kata, kalimat, how to-nya bisa beda, tapi at least visionnya sama. Oke nih searah ya, bentuk yang kita bayangin mirip-mirip gitu. Nah itu yang bikin saya bisa ngeklop sama pemimpin atau calon pemimpin yang seperti itu. Oke. Di antara capres, cawapres yang pernah bicara intens ya dengan siapa aja? Yang intens ya? Terus terang intens dengan Pak Anies. Pak Anies. Ya, 5 lainnya belum ya? Belum ya? Dengan Gibran belum? Belum. Karena Gibran kan mau hilirisasi digital. Cocok. Tapi Tokopedia program dengan pemerintah Kota Solo ada. Kita kan ada ini, tapi memang tidak intens saya dengan secara pribadi Mas Gibran secara pribadi nggak. Sejarahnya bikin Tokped itu kayak apa sih ya? Nah, itu menarik ya, karena pasti banyak perusahaan itu sebelumnya kan di luar negeri kan, sama seperti Gojek gitu-gitu kan di luar negeri ada Uber gitu-gitu kan dulunya. Nah, itu gimana tiba-tiba dan merealisasikannya, investasinya gimana gitu? Waktu itu gini ceritanya ya. Dari kan anak daerah. Nah, William partner saya juga orang daerah, dia dari Siantar, saya dari Pontianak. William tuh dari Siantar ya? Pematang Siantar ya. Pematang Siantar bahkan sebenarnya lebih kecil dari Pontianak. Pontianak masih ibu kota provinsi. Pematang Siantar kan kecil. Leon dari Pontianak. Ya, saya dari benar-benar dari kota Pontianak. Singkawang enggak, benar-benar di kota Pontianak. Di Pontianak. Di kota Pontianak ya. Jadi masih cukup. Yang katanya ada peresmian Kampung Anies itu ada rumah Leon dia dipakai di situ. Nah, dikit lah ada. Sempat dikunjungi. Nah, begini cerita kita orang-orang daerah itu tuh semuanya mirip, nggak sama lah, mirip. Miripnya gini, kita kan selalu mencari peluang di luar kan. Jadi generasi orang tua saya kan mereka akan mati-matian kirim anaknya keluar, karena pendidikan lebih baik. Kalau sudah mendapatkan pendidikan baik ya pasti penghidupan lebih baik. Nah, jadi kita keluar ke sini nih. Luar Jawa ya? Luar daerahnya kita dan kita ke pasti di Pulau Jawa gitu. Nah, yang terjadi adalah waktu saya dengan William masih kerja bareng, kita ngobrol. Ini kerja bareng di? Waktu itu kami berdua itu jadi software engineers di Sigma. Jadi Sigma bekerja itu yang jelas pada waktu itu. Pegawai. Long time ago, waktu itu Sigma itu benar-benar salah satu perusahaan IT yang menjadi idaman juga lah. Sigma ngetop ya. Sigma kan akhirnya dikeluarkan sama Telkom menjadi Telkom Sigma. Itu perusahaan yang menurut saya bukan hanya sekedar besar, tapi banyak istilahnya pentolan teknologi di Indonesia itu banyak lahir dari sana gitu. Itu seniornya Sigma itu kalau mungkin Bang Refli ingat, Indonesia itu sempat ada ID Sirti, jadi itu organisasi yang menjaga keamanan lah. Nah itu kan ketuanya itu juga petingginya Sigma gitu. Jadi Sigma itu banyak menyumbang pikiran dan apa ke Indonesia juga sih. Jadi itu cukup inilah. Dulu kerja di situ. Saya ketemu William kan di situ. Nah, kita ngobrol kan, karena teman kerja. Ini di Jakarta ini banget ya. Maksudnya anything itu bisa hidup dengan layak. Mau profesi apapun. Kalau di kampungnya kita kan kalau nggak dagang nggak hidup. Nggak ada tuh kayak pengacara gitu ya. Maksudnya yang pengacara yang bisa menjadi pengacara yang baik kan selain dia bersekolah tapi dia juga menangani kasus dan segala macam kan. Nah kasus itu lebih banyak di kota-kota besar kan. Musik juga adanya di sini. Anything gitu. Di sini. Pokoknya kerja keras aja pasti ada jalan suksesnya. Kalau di kota kecil enggak. Di sini jangan yang benar. Jadi provokator aja masih bisa juga. Sakti. Nah itu cerita kita lah. Di kota kecil itu nggak seperti itu. Di kota kecil kebanyakan jadi pedagang. Nah, pedagangnya juga ya toko kelontong lah, pedagang kecil-kecilan. Nah, tapi kita bingung kenapa ya ada beberapa orang-orang tuh yang dia di kota kecil tapi ekonominya jauh lebih baik. Nah, biasanya orang-orang yang quote-unquote orang kaya lah ya di daerah itu biasanya mereka itu jadi
kayak distributor utama atau dealer utama dari produk nasional. Oke. Nah, kenapa bisa? Ya mereka punya kesempatan untuk ke Jakarta. Iya. Ketemu sama seseorang distributor nasional atau multinasional. Jadi mereka bisa pitching bisnis ke mereka. Jadi mereka jadi distributor di daerah. Gitu. Iya. Nah, tapi orang yang punya kesempatan itu kan nggak banyak. Makanya ya kalau di kota kecil ya toko kelontong aja gitu, dagang gitu, nawar-nawarin ke kota-kota Pontianak yang nawarin lagi ke kota yang lebih kecil gitu. Nah itu yang terjadi, kesempatannya tidak banyak gitu. Kalau sebagai konsumen juga sama, kesempatan membeli sesuatu itu juga tidak banyak. Banyak hal yang kan kita harus belinya di Jakarta. Berobat juga sama kan, banyak kan obat yang nggak ada, harus di Jakarta. Saya ingat waktu COVID, adik saya kena COVID kan. Ya syukur nggak kenapa-kenapa. Waktu itu kan antivirusnya apa di Pontianak nggak ada. Jadi saya beli dari sini, saya kirim ke sana. Memang seperti itu banyak. Jadi sebagai entrepreneurs itu kesempatannya tidak sama. Sebagai konsumen juga sama, kesempatan tidak sama. Jadi waktu itu kita pikir gimana ya kita bikin kesempatannya sama. Nah karena kita itu kuliahnya IT, dan kita waktu bekerja kita juga main di online forum. Jadi kita terpapar dengan FJB di forum-forum. Dan kita lihat nih, oh ternyata kalau kita FJB itu apa? Forum jual beli. Forum jual beli. Di online forum biasanya diskusi, tapi ada section khusus itu FJB kan, forum jual beli. Waktu itu yang lebih besar kan Kaskus. Kaskus ya. Ada forum lain. Jual apapun Kaskus. Apapun ada. Apapun ada. Benar-benar apapun ada. Kita terinspirasi di situ. Wah, kita lihat nih. Kayaknya kalau kita manfaatin teknologi ini bisa nih. Jadi waktu itu saya ingat banget begini. Saya itu beli barang IT. Saya pikir dia dari Mangga 2. Karena kan Mangga 2 pusatnya kan. Saya ingat banget waktu itu dia kirim, oh kok dari Kelapa Gading ya? Saya tanya sama dia, kok kamu kirimnya dari Kelapa Gading sih? Ya dia bilang, kan saya jualan di forum, nggak perlu di tempat yang hotspot. Saya dimanapun saya bisa jualan di forum, saya kirim aja. Di Mangga 2 waktu itu dia bilang, karena hotspot ya, tempat yang paling hot ya mahal gitu. Sewanya mahal dan segala macam. Dia bilang saya di Kelapa Gading aja. Lebih murah, saya jualan dari forum, siapapun bisa kontak saya tinggal kirim. Nah itu terinspirasi lah. Jadi ada beberapa kasus jual beli di situ yang positif maupun yang negatif. Kasus orang kena tipu kan kita juga ngalamin di online forum kan. Makanya ada undang-undang ITE itu. Iya betul. Nah, tapi undang-undang ITE untuk memenjarakan orang kritis. Maksudnya untuk nipu-nipu begitu, untuk salah jalur. Nah sebenarnya inspirasinya dari situ. Jadi kita lihat ada masalahnya adalah kesempatan yang diberikan kepada pengusaha baik kecil maupun besar itu tidak sama. Kemudian kesempatan untuk mendapatkan produk dan layanan yang bagus tapi dengan harga yang bagus juga itu juga tidak sama. Nah kalau kita menggunakan teknologi ini bisa kita berikan kesempatan yang sama nih. Jadinya kalau melalui teknologi kan saya tidak perlu ke kota besar. Saya dimanapun saya bisa menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Sama juga membeli barang. Sekarang saya tidak perlu ke Jakarta. Saya ingat dulu saya kalau mau beli video game saya harus ke Jakarta. Di Pontianak nggak ada. Nah sekarang kan tinggal beli aja. Tinggal pencet kirim, ya oke lah ada ongkos kirim. Itu kita pernah research di 2019 kita research. Walaupun tanpa kita gini, Tokopedia kan tidak bagaimana mengintervensi proses bisnisnya logistik. Kita cuma berpartner aja dengan mereka. Dan logistik mereka produsennya yang tanggung jawab ya, kualitas apa gitu ya. Harga dari kota A ke kota B itu juga terserah mereka. Segala layanan berapa lama segala macam itu juga urusannya teman-teman logistik. Dan kita menggunakan jasa mereka. Di Tokped atau di produsen? Di luar. Di produsennya. Jadi kita menggunakan kita nggak bikin logistik tapi kita bermitra partners dengan perusahaan logistik yang ada di Indonesia. Nah tanpa kita logistik itu berarti bukan produsennya tapi yang meng-hire Tokpednya. Logistik itu perusahaan yang pengiriman. Maksudnya logistik pengirimannya itu Tokped yang tunjuk. Tokped dia bekerja sama, bukan. Kita bekerja sama. Nah tanpa kita pakai istilah yang terkenal ya, tanpa kita cawe-cawein proses distribusinya mereka, itu aja di 2019 waktu kita research
kita guide LPM UI ya. Kita research itu pengurangan biaya logistik itu udah 27%. 27%. Tanpa kita cawe-cawe loh. Iya. Bayangkan kalau kita lihat yang bisa, yang tentu saja yang punya power untuk melakukan ini kan negara ya. Iya. Kalau kita duduk bersama dengan berbagai stakeholdersnya, kita diskusi dengan mereka, kita pasti tahu banyak bottleneck yang bisa kita beresin kan. Kita bisa kurangin biaya logistik itu. Tanpa kita cawe-cawe aja, pengurangan biayanya itu 27%. 27% ya. Itu pengurangan biaya pengiriman ya. Nah, jadi orang di Pontianak kalau dia beli barang dari kota-kota di Jawa, kalau cara lama kan dia mesti nunggu distributor apa segala macam barangnya ready di sana. Sekarang kalau dia beli langsung di kota di Jawa, langsung bypass, dia udah bisa save cost 27%. Gitu. Nah, itu researchnya kita bersama LPM. Tapi ada pertanyaan, walaupun pertanyaan ini mungkin entah relevan atau enggak. Tapi kasihan dong distributornya. Nah, kalau bypass begitu. Begini, sebenarnya kalau dibilang bypass bukan bypass sih. Lebih ke arah kita itu membantu simpul supply chain-nya juga lebih efektif dan efisien. Simpul-simpulnya. Untuk dari barangnya source of produknya itu baik itu barang impor maupun barang produksi dalam negeri sampai ke konsumen itu kan banyak simpulnya. Nah sebenarnya kalau simpulnya kita bantu mereka efisienkan, biaya logistik lebih murah gitu. Nah itu yang sebenarnya kita lakukan. Gitu. Kita bantuin mereka, kita kasih mereka tools. Jadi si stakeholder pelaku di setiap simpul ini jadi lebih gampang dan lebih cepat. Ini kalau kita bicara 100% Indonesia, itu coverage Tokped itu berapa persen? Research kita dulu itu kita sudah 99% kecamatan. Kecamatan 99%. Ya memang belum 100%. Karena kita kan masih ada daerah 3T kan. Itu yang gitu ya. Itu gini di Indonesia tuh kadang-kadang tempat-tempat tertentu logistiknya kita itu nggak bisa menjangkau. Jadi sebenarnya banyak kasus teman-teman logistiknya telepon pembelinya, Pak barangnya udah sampai, bisa nggak Bapak kesini pick up? Jadi mereka kadang naik motor 2,5 jam sampai di istilahnya sorting hub yang paling ujung untuk ambil. Terus balik lagi 2,5 jam. Nah itu masih banyak kan kayak gitu sebenarnya. Dan mereka dengan senang hati karena mereka butuh barang itu kan. Mereka tuh butuh barangnya. Nah ini sebenarnya ya kalau mau jujur banyak PR sih untuk kita bangun Indonesia kan. Saya jadi kok tiba-tiba teringat visi dan misi Anies itu ya. Iya makanya. Satu kesejahteraan itu. Betul. Makanya menurut saya kenapa saya secara pribadi juga memutuskan mendukung Pak Anies karena satu prinsipnya dia itu keadilan. Lebih ke arah prinsipnya itu gini, menurut saya Indonesia itu siapapun pemerintahnya ya, siapapun presidennya, kita itu masih pakai mindset yang sentralistik. Enggak salah sih, tapi ada mindset begini, everything itu standarnya di set oleh pusat, atau semuanya oleh pusat. Ya itu sampai satu titik oke. Tapi menurut saya Indonesia itu mulai di turning point yang sudah harus terdistribusi. Jadi jangan selalu sentralisasi gitu. Nah, Pak Anies itu banyak waktu dicerita dan saya mencerna itu sebenarnya prinsipnya itu banyak mendistribusikan. Dan dia tuh pengennya supaya bisa jalan dengan baik ya kita kolaborasi. Jadi dia lebih prefer sebenarnya mirip-mirip dengan bangun Tokopedia. Jadi misalnya contoh yang sering banget dijelasin kan kontrak farming ya. Nah jadi sebenarnya ada dua pilihan kan. Satu kita tahu nih kita bisa pakai kekuatan korporasi. Jadi corporate untuk bangun untuk bangun ketahanan pangannya kita. Itu one thing gitu. Enggak 100% salah. Tapi di satu sisi kita tahu di Indonesia itu sebenarnya banyak petani dan di setiap daerah, setiap provinsi itu karakternya beda-beda. Yang bisa ditanam di sana beda-beda. Nah, prinsipnya Pak Anies kan kita memberdayakan petani-petani ini. Mereka tanam nih. Nah, tapi kan mereka bilang, wah kalau saya menanam nggak ada yang beli gimana dong? Ya makanya kontrak farming kan. Jadi pemerintah tuh sudah bisa memetakan kan. Daerah mana yang kekurangan, daerah mana yang kelebihan. Yang Erlangga Hartarto salah interpretasi ya. Ya mungkin ya. Karena kontrak farming itu katanya petani nggak miliki tanah. Enggak juga, beda. Itu lebih ke arah ya susah ya, jangan debat istilah lah. Kita debat how to aja. Nah jadi sebenarnya lebih ke arah situ. Makanya saya ngerasa
ya ini cocok gitu. Jadi mirip kayak di Tokopedia kan kita membebaskan semua orang di seluruh Indonesia untuk menjadi merchant. Ya jual aja barang-barang yang memang strong dan memang kamu kuat di daerah kamu kan. Ya supply aja ke seluruh Indonesia kan. Nah sebenarnya ini kan mirip gitu. Nah terus yang kedua kalau kita ngomongin track record gitu. Misalnya contoh transportasi terintegrasi di Jakarta. Kalau kita lihat kan sekarang udah nggak ada lagi Metro Mini, Kopaja nggak ada kan. Semuanya seragam, catnya sama Transjakarta gitu. Nah kalau kita lihat dari 100% Transjakarta tuh nggak melalui jalan Transjakarta lagi loh, ada juga yang sudah betul. Karena apa? Karena itu kolaborasi dirangkul semua. Jadi kalau Bang Refli tanya, saya juga tanya kan ke teman-teman TGUPP, ternyata dari 100% fleet yang melayani jalur transportasi umum di Indonesia, di Jakarta, hanya 25% yang punya Pemprov DKI. 75%-nya sebenarnya ya swasta, ya itu apa yang dulu ownernya Metro Mini, ownernya Kopaja itu dirangkul. Jadi ya prinsipnya kan terdistribusi kan, dan kita pemerintah itu konsolidasikan. Jadi pemerintah itu menyediakan platformnya. Nah tapi pelakunya adalah ya ayo kita kolaborasi sama-sama. Itu sih sebenarnya prinsip yang menurut saya tepat untuk diterapkan di Indonesia. Nah ini juga salah satu istilahnya vision saya pribadi lah. Kalau menurut saya gitu, kita berdayakan orang gitu. Ya kamu punya ide apa, bisnis apa, dijalanin. Ya kita siapin toolsnya kan. Gitu sih. Dan mereka bisa beli makan siang sendiri ya, nggak perlu minta pemerintah. Nah harapannya begitu. Harapannya begitu dong. Kalau pemerintah harus menyediakan makan siang, habis anggaran pemerintah nanti. Hanya untuk hal yang tidak produktif. Nah itu ya ceritanya. Tapi sudah Leon udah jawab sih ke depannya gimana. Apa ya? Ini 43 tahun tuh Leon ya, usia masih sangat muda ya. Saya tiba-tiba menyesal lahir duluan. Saya banyak menemui orang-orang muda yang aduh ya begini. Itu gara-garanya YouTube sih. Saya baru itu setelah usia 50 tahun. Oh iya, tapi kan tidak ada kata terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat. Usianya jauh di atas saya tapi semangatnya. Iya, semangatnya podcast juga, ya, channelnya juga ini subscribernya banyak juga kan. Nah, sekarang saya sih udah tanya tadi, tapi saya pengen yang lebih konkret ya. Masuk partai politik, ya saya tahu lah pasti jawaban Leon itu ya mengalir lah hidupnya. Tapi kan dari yang mengalir itu kan banyak pilihan ya. Misalnya gini, kalau saya kasih pilihan aja dah. Walaupun agak ngeri-ngeri sedap nih. Ini pertanyaan saya ke Anies juga kan. Kalau saya panggil Anies karena dia satu angkatan dengan saya. Iya, bukan berarti saya tidak kan beda. Bukan berarti saya tidak menghargai dia. Pak Anies loh, Pak Anies ya. Jadi kalau Pak Anies misalnya kan pilihan dia adalah dia DNA-nya politik. Nggak mungkin dia keluar dari zona itu. Walaupun ekspresi politiknya tidak harus dengan gabung dengan partai politik. Tapi bukan tidak mungkin dia akan membuat ormas misalnya, dan ormas itu selangkah lagi ke partai politik. Karena Anda tidak mungkin hanya sekedar ormas untuk ikut di dalam tadi kan partisipasi di pemerintahan. Betul, ya. Nah, dan kita tahu bahwa sebentar lagi ada pilkada dan lain sebagainya. Ya, orang seperti Leon kan selalu berpikir sama seperti Pak Anies kan mikir. Dia menceritakan soal macam-macam lah. Satu aja suratnya, kewenangan katanya kan. Satu tanda tangan itu jauh lebih powerful. Kita nggak usah teriak-teriak. Nah, saya membayangkan orang seperti Leon pasti bukan tergoda, akan ke sana juga tuh. Entah ke Pontianak ya kan. Di atas Pontianak itu ada Kalimantan Barat. Saya sudah tahu maksud saya kan. Lalu ini ada organisasi yang barangkali mau dibentuk sama Anies. Karena Anies gak mungkin lonely kan. Tanpa organisasi sama aja bohong. Kecuali kalau dia mau jadi guru spiritual bangsa kan. Kalau jadi guru spiritual bangsa kayak saya aja ngoceh-ngoceh setiap hari gitu-gitu. Tapi Anies bukan kayak begitu kan. Apalagi dia sepertinya sudah dalam tanda kutip berkompromi dengan hasil ini. Sudah selesai bagi dia lembaran pilpres sudah selesai. Tapi ke depan ada pilkada serentak di seluruh Indonesia yang akan
menguasai Indonesia sampai 2029 kan, yang terpilih di dalam pilkada serentak ini. Kemudian ada tantangan-tantangan lain dan ada pasukan yang barangkali menunggu perintah. Kalau tiba-tiba Leon, ya saya agak berat menanyakan ini. Leon diminta untuk berpartisipasi di sana. Ini kan sesuatu yang nggak jelas tuh, belum jelas tuh. Kayak GoTo tadi kan, saham kita kasihkan, mungkin nilai nominalnya lumayan. Tapi dividennya belum ada. ini juga dividennya belum ada. Ya, kalau yang sudah ada dividen itu yang sudah ada partai kursi di partai politik, sudah ada share dengan kekuasaan dan semua orang mau Leon di sana. You name it, partai apa yang nggak mau Leon gabung misalnya? Oh, saya nggak tahu itu sih. Ya udahlah. Kan saya tinggal bilang aja misalnya ini, Leon mau gabung partai ini pasti mau mereka kan. Nah, gimana pilihan seperti itu? Kalau saya gini, walaupun pengalaman saya di politik sedikit ya, tapi menurut saya. Tapi kamu punya potensi yang luar biasa, itu persoalannya. Potensi itu jauh lebih penting. Menurut saya gabung dengan partai politik itu perlu komitmen sih. Nah, saya belum bisa menilai saya bisa nggak komit ke sana gitu. Yang saya bisa sekarang saya yakinkan komitmen saya untuk sepertinya sudah selesai di dunia private sector. Nah, saya komitmennya adalah ya kontribusi aja. Saya bisa bangun negara, caranya bagaimana. Nah, itu yang udah jelas. Nah, tapi kalau menurut saya ke parpol itu komitmennya berat menurut saya. Menurut saya berat. Kalau kita hanya sekedar gabung tapi tidak punya komitmen susah kan. Kan misalnya kayak ya kadang-kadang adalah orang pengen nama doang dipajang tapi kontribusi nggak ada, bahkan akan dikritik habis-habisan juga gitu. Nah, kemudian menurut saya lagi visi itu penting. Jadi menurut saya saya itu dalam tahap masih belajar. Jadi sebaiknya saya itu bergabung dengan pemimpin yang memang minimal visinya sesuai sama apa yang saya percayai. Visi yang nggak akan ragu lah. Nggak ragu. Visinya, jadi toolsnya boleh baru. Toolsnya boleh baru. Tapi visinya sudah kita ketahui. Visinya saya sudah saya pribadi ada kan visinya. Nah, saya kemungkinan harus masih menempel atau berguru dengan orang yang menurut saya jauh lebih pengalaman, jauh lebih mumpuni di dunia politik. Tapi pasti saya akan milih yang visinya sesuai dengan. Even toolsnya masih baru misalnya, atau bahkan masih baru juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, terus kalau pertanyaan Pontianak Kalbar, nah menurut saya belum kebayang karena menurut saya itu nggak segampang itu. Menurut saya gini, misalnya kita itu sudah mencapai titik yang sangat tinggi di satu bidang. Nah, tapi untuk bidang lain? Once kita loncat bidang itu kita riset dari nol. Jadi saya itu nggak bisa totally beda menurut saya. Wah, saya belum ada ini. Orang pintar tuh sama orang idealis biasanya nggak terpilih. Karena ini belum ada, itu belum ada, benar nggak? Yang terpilih itu orang bawa duit berkarung-karung. Aduh, gawat itu. Nah, jadi itu menurut saya nggak segampang itu. Saya bisa simpulkan sih sebenarnya. Yang paling penting di dalam kita berkelompok itu adalah kesamaan visi dan orang. Betul. Nah, tapi kan pertanyaan ini, kalau Pak Anies minta, saya merasa kesamaan visinya ada. Jadi saya masih, mungkin saya sampai sekarang sebenarnya masih mencoba untuk membantu Pak Anies dari sisi anything sih, yang bisa saya bantu gitu. Jadi kan kalau kita lihat misalnya kelebihan ormas atau partai politik lah itu dia punya infrastruktur, jaringan yang begitu luas. Tapi mereka tuh nggak ngerti jaringan itu mau diapain. Jadi makanya dibilang bahwa partai politik cuma electoral machine yang bekerja menjelang pemilu atau pilkada saja. Setelah itu keleleran orangnya. Padahal on the paper mungkin dia punya berapa juta berapa juta anggota misalnya. Oh, begitu. Memang begitu. Nah, harusnya jangan begitu. Makanya saya kan tanya sama orang seperti Leon kan, apa nggak bisa bikin partai politik yang anggotanya diberdayakan? Jadi artinya gini,
kontrak bisnis di antara mereka walaupun kecil, tapi flow barang dan jasa kan semua orang makan, semua orang butuh barang dan lain sebagainya. Menurut saya bisa sih. Iya kan? Menurut saya bisa. Asal kan prinsipnya kan ada keekonomian, tidak ada paksaan, menarik itu kan? Enggak, maksudnya saya nggak tahu bahwa parpol itu mungkin begitu. Memang begitu. Kalau menurut saya seharusnya ya parpol kan mirip parpol kan organisasi ya. Iya. Dan harus ada kegiatan, harus ada visionnya, kita tahun ini mesti mencapai apa. Yang kemarin masih kurang bagus kita perbaiki, mana yang belum kuat kita pikirkan bagaimana cara memperkuat. Jadi saya nggak tahu sih. Rata-rata ya begitu, seremonial. Kalau kita bicara tentang pemberdayaan ekonomi nggak dilakukan itu. Kan kita berharap bahwa mereka melakukan pemberdayaan kan. Paling tidak ekonomi lah. Masa jadi anggota parpol tapi makan aja nggak bisa. Kan banyak. Saya pernah ngomong loh sama Pak Anies kan begitu. Kita ini mau idealis dan kita memilih jalan di luar pemerintahan misalnya. Kan bermasalah juga nantinya kalau seandainya anggota-anggotanya makan pun tidak bisa. Dan akhirnya ya terpaksa lah cari ke sana kemari. Tapi kalau misalnya dengan konsep pemberdayaan Tokped tadi dan jadi kan mereka bisa mendapatkan barang dan jasa dengan cara mudah dan murah. Harusnya bisa sih. Kan ya itu challenge-nya kan di sana sih sebenarnya. Terus terang saya sudah kebayang what to do. Saya sudah pitching ke Pak Anies. Hopefully he understand and he approve. Hopefully. Leon, saya tahu saya makhluk orang yang tahu. Ketika Anda lihat jam, saya udah tahu Anda akan ada meeting lain. Closing statement, Leon. Closing statement ya. Closing statement. Closing statement dari saya begini. Saya punya, ya mungkin saya nggak bilang saya itu idealis banget lah ya. Saya punya mimpi yang pertama itu begini. Menurut saya di Indonesia itu tadi saya udah jelasin tentang sentralistik atau terdistribusi. Nah menurut saya kita harus mulai mewujudkan Indonesia yang lebih terdistribusi. Karena kita kan sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika kan. Tiap orang itu forte-nya beda-beda. Nggak semua orang cocok jadi pengusaha, nggak semua orang cocok jadi profesional, nggak semua orang cocok jadi petani, nggak semua orang cocok jadi nelayan. Tapi ini ada semua di Indonesia gitu. Jadi harusnya ini semua orang nih harus dikasih support system supaya mereka bisa berkarya. Gitu. Nah kalau mereka bisa berkarya, sebenarnya kan memperkuat Indonesia juga gitu. Nah saya punya mimpi bahwa ya kita bisa melakukan itu lebih terdistribusi. Mungkin langkah pertamanya sudah. Contoh langkah pertamanya adalah otonomi daerah misalnya. Nah tapi kan setelah otonomi daerah ya kan banyak milestone yang harus dicapai kan. Nah itu yang menurut saya kita harus mencoba capai itu. Nah yang kedua gini, menurut saya di Indonesia kita itu terlalu terfokus pada satu atau dua mindset. Jadi karena gini, menurut saya wajar sih orang itu mau berkarya. Wajar orang itu mau punya penghasilan yang baik. Karena tanpa dia selesai dengan dirinya, dia nggak bisa kontribusi untuk dampak yang lebih besar kan. Bisa buat agama, bisa buat keluarga, bisa buat gereja, bisa buat negara dan macam-macam. Tapi kalau dia sendiri bermasalah, ini itu belum tercukupi, ya susah. Nah tapi menurut saya ini ada banyak nih karakter orang nih di Indonesia. Sayangnya yang lebih difokuskan, yang lebih mendapat perhatian dan penghargaan itu kelompok tertentu. Menurut saya itu kelompok orang yang mindsetnya itu berdagang. Saya nggak bilang berdagang itu salah. Tapi ada kelompok lain yang sebenarnya mindsetnya itu kreator. Bukan konten kreator maksudnya, tapi menciptakan sesuatu. Jadi menurut saya kalau orang yang mindsetnya berdagang adalah misalnya dia ngelihat masalah nih, dia akan mencoba matchmaking. Oh ini si A jago ini, si B jago ini. Dia akan matchmaking, bentuk satu tim atau bentuk satu bisnis model, itu oke. Tapi di sisi lain ada orang yang kalau dia lihat masalah dia bikin. Dia ciptain sesuatu. Nah menurut saya ini kurang mendapat perhatian. Nah jadi makanya kita lihat sebenarnya banyak orang Indonesia yang berkarya di luar. Karena negara-negara luar, nggak semua negara sih ya, negara luar yang lebih maju, mereka itu memberikan juga perhatian buat orang yang kemampuannya itu menciptakan sesuatu ketimbang hanya sekedar matchmaking berdagang. Nah ini sih menurut saya ada dua poin ini yang saya rasa kita sama-sama harus mulai coba kita pikirkan kita gimana kita wujudkan itu. Nah, Leon, buat anak muda ya.
Ini anak muda ini kan kalau kita lihat tuh selalu pengen cepat, pengen kaya kan. Iya. Tetapi dia tools kayanya nggak ngerti dia. Iya. Padahal kan menjadi seorang yang idealis, dalam pengertian idealis menciptakan sesuatu ya, menggerakkan sesuatu, menginovasi sesuatu ya. Itu kan bisa juga gitu. Bisa. Coba ke generasi muda ini. Oke ya. Nah ini menurut saya Indonesia itu sudah memberikan beberapa tahun terakhir ya. Menurut saya Indonesia itu sudah di arah yang tepat. Yeah. Sebenarnya kita banyak lihat kan, banyak orang yang ketika dia punya ide, ketika dia bisa bekerja dan dia berkolaborasi dengan orang lain atau kelompok lain yang bisa menutupi kekurangannya dia, nah dia akan berhasil tuh. Yeah. Misalnya dia itu engineers. Yeah. Dia berkolaborasi dengan orang yang berdagang, yang marketing, yeah. Berhasil ya. Tapi coba dia itu company-nya isinya engineer semua, itu nggak akan sebagus kalau dia kolaborasi dengan orang lain. Termasuk dia kolaborasi dengan orang keuangan. Nah ini akan bikin mereka naik lebih cepat gitu. Nah menurut saya buat anak-anak muda ya, Indonesia itu sudah banyak bukti bahwa orang yang bisa bekerja dan punya ide dan kerja keras, ketika mereka kolaborasi itu terbuka kesempatannya, dan mereka naik. Dan menurut saya tren orang-orang yang punya modal dan mereka mau melihat ide-ide baru itu mulai ada di Indonesia. Dulu awalnya memang menurut saya kurang. Tapi sekarang itu banyak sekali termasuk Indonesian Tycoon menurut saya. Mereka itu juga sudah mulai generasi barunya ya. Jadi misalnya cucunya gitu, mereka tuh sudah mulai mindsetnya itu adalah oke, saya ketemu dengan anak-anak muda lainnya, dan saya lihat kalau kamu punya ide, ayo kolaborasi, kolaborasi, saya bisa modalin apa sama. Itu mulai ada itu, spirit itu mulai ada, dan itu menurut saya banyak. Ya memang harus momen dan ini yang tepat aja untuk kita bergabung. Nah, menurut saya kalau anak-anak muda yang punya semangat, punya skill, dan punya kemampuan kerja keras itu bisa menemukan kolaborator lain, nah itu dia bisa sukses nih, sukses lah. Suksesnya ya kan banyak parameter kesuksesan, tapi untuk dia bisa progresif lebih jauh dari posisi dia sekarang, yaitu kolaborasi itu menurut saya. Iya, saudara sekalian, tidak terasa ya 1 jam lebih dengan Leon, dan mudah-mudahan pembicaraan ini tidak sekedar bicara tentang politik. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, yang mereka sendiri sudah declare selesai Pilpres, tapi ke depan kita banyak tantangan ya. Tidak hanya di bidang politik tapi di bidang lainnya, terutama ekonomi dan kesejahteraan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Jana.